Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau dan juga orang tua kita, seluruh para guru kita, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari setelah menjelaskan di hikmah yang lalu bahwa man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Sesungguhnya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka dia akan menganggap kecil dosa yang dia lakukan di sisi keagungan kemuliaan Tuhannya. Kemudian pada hikmah setelah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan dari hikmah sebelumnya, la saghirata idza qabalaka adluhu. Tidak ada dosa yang kecil jika yang menerimamu adalah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berhadapan, Allah menerima kita dengan sifat adilnya, maka tidak ada yang namanya dosa kecil. Kemudian dilanjutkan, wala kabirota idza wajahaka fadluhu. Dan tidak ada dosa besar jika yang berhadapan denganmu, yang menerimamu adalah sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil dalam perspektif ilmu syariat. Dosa besar adalah dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengazab dengan azab yang berat bagi pelakunya. Itu disebut dengan dosa besar. Contohnya, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Maka Allah tidak mengampuni kesyirikan. Allah tidak mau disekutukan. Tidak mau disekutukan. Uququl walidain. Uququl walidain artinya durhaka kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tua. Ini berat azabnya. Kemudian meminum khamar yang memabukkan, itu juga berat azabnya.
Maka dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan azab, siksaan, balasan kepada pelakunya dengan balasan yang berat itu disebut dengan dosa-dosa besar dalam kacamata syariat. Yang tidak disebutkan maka itu dosa-dosa kecil. Dalam hikmah ini dikatakan la saghirata idza qabalaka adluhu. Tidak ada yang namanya dosa kecil jika Allah Subhanahu wa taala menerimamu dengan sifat adilnya. Pernah tidak ini terjadi di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Pernah. Dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim dari sahabat Salamah bin Aqwa menceritakan ada seorang laki-laki sedang makan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, sahabat tersebut makan dengan tangan kiri. Rasulullah mengatakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Laki-laki tersebut menjawab, "La astati." Aku tidak bisa wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "La, tidak. Istata'ta." Kamu bisa. Ma mana'ahu illal kibr, kata Rasulullah. Tidak ada yang melarang dia, yang membuat dia tidak mampu melakukan makan dengan tangan kanan kecuali kibr. Kibr artinya apa? Ketakaburan yang ada di dalam hatinya. Dosa makan pakai tangan kiri, apa dosanya? Dosa besar gitu? Diazab? Bukan. Tapi karena ada ketakaburan di dalam hatinya itu, maka itu menjadi dosa besar. Menjadi dosa besar. Karena apa? Karena dia takabur. Maka hal yang kecil tapi kemudian di dalam hati seorang hamba itu menunjukkan kediriannya, itu bisa besar. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dosa kecil, jika Allah Subhanahu wa taala mengadili kita dengan sifat adilnya, maka tidak ada yang kecil. Itu kecil dalam kacamata syariat saja. Dalam kacamata syariat. Maka di sini banyak sekali amalan-amalan yang terkadang kita meremehkan. Ya, dosa-dosa yang kita remehkan. Itu jangan anggap dosa kecil itu kecil. Jika Allah mengadili kita dengan sifat adilnya. Tapi di sini dilanjutkan wala kabirota, tidak ada dosa besar. Idza wajahaka fadluhu. Jika yang berhadapan denganmu, yang mengadilimu itu sifat mulia, sifat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah kita kisahkan sebelum ini tentang dalam hadis sahih orang yang membunuh 99 orang sampai 100. Kemudian Allah memberikan keutamaan kepada dia bahwa niatnya sudah bagus. Itu dosa besar yang dia lakukan hilang. Dengan apa? Dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang hamba itu harus sama antara ketakutannya kepada Allah dari sifat adilnya dengan harapannya kepada Allah untuk memberikan ampunan dan tidak mengadabnya atas dosa-dosa yang dia lakukan. Harus seimbang. Kalau sebelumnya bagi yang pemula dia harus mendahulukan ketakutannya dulu agar melahirkan amal perbuatan yang banyak sampai kemudian dia imbang, sampai dia pada titik keimbangan, yaitu dia khawatir Allah menerima kita, menerima saya, menerima kita semuanya dengan sifat adilnya, maka sudah nggak ada diskriminasi. Nah, kalau dalam keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sama.
kalau dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam satu kondisi juga Allah bisa memberikan ampunan langsung. Tidak dilihat lagi itu. Di dalam hadis sahih di Sahih Bukhari ada, ini terkenal dengan istilah hadis bitokoh. Bitokoh itu kertas, kartu. Jadi dikisahkan hamba ini memiliki catatan amal perbuatan. Di mana satu lembarnya itu sebatas mata memandang. Dan dia memiliki lembaran-lembaran yang panjang sekali. Dikatakan 9 hamparan. Yang panjangnya itu sepanjang mata memandang. Seluruh catatan yang ada di situ, itu perbuatan buruk semuanya. Maksiat semuanya. Kecuali cuma sejengkal. Dari kertas amal perbuatan itu yang tulisannya La ilaha illallah. Dia pernah menyebut kalimat La ilaha illallah sekali. Kemudian Allah menghapus seluruh catatan yang buruk itu dan mengambil sejengkal kertas yang itu hanya mencatat La ilaha illallah. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kita kisahkan di sini ada seorang muridnya ini alim, kemudian dia memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sekali, datang ke majelis zikir. Yang mimpin majelis zikir itu biasa saja. Majelis zikir itu tidak harus zikiran terus gitu, enggak. Ada zikirnya, ada pelajarannya, ada bincang-bincangnya, ada makannya. Itu majelis zikir. Kalau di Maroko itu majelis zikirnya itu mulainya biasanya setelah salat isya, selesai jam 2 malam. Itu makannya 3 kali. Ada makannya juga gitu. Nah, dalam majelis itu sang murid ini ngomong, "Wahai guruku, aku sudah bersama majelis ini puluhan tahun, tapi aku tidak bisa merasakan kenikmatan sebagaimana orang-orang lain itu merasakan kenikmatan berzikir." Dijawab oleh sang guru, harusnya kamu mengganti pakaianmu itu dengan pakaian compang-camping orang yang biar tidak mengenalmu. Kata dia apa? Subhanallah. Gurunya mengatakan, Subhanallah yang kamu ucapkan itu artinya bukan maha suci Allah, tapi maha suci diriku sendiri. Kamu nggak mau pakai pakaian kotor, nggak mau pakai pakaian jelek karena apa? Karena khawatir martabatmu jatuh. Maka di sini masalahnya bukan apa, besar kecil itu bukan karena apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala melihat itu. Artinya orang ini sudah tertutup. Dan sang guru berusaha untuk hilangkan dirimu. Hilangkan dirimu dalam ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan dalam hikmah setelahnya yang menjelaskan tentang amal perbuatan. Beliau mengatakan la amala arjalil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal perbuatan yang lebih membuat tenang kepada hati dari amal perbuatan yang engkau sendiri tidak menyaksikan wujudnya. Amal perbuatan yang kita tidak menyaksikan wujud eksistensi dari amal perbuatan itu. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, dan engkau menganggap amal perbuatan itu, amal kebaikan itu remeh di hadapanmu atau tidak berharga. Jadi tidak ada amal perbuatan yang lebih melahirkan ketenangan di dalam hati kecuali amal perbuatan yang kita tidak menyaksikan eksistensinya. Ini kebalikan. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkur man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Maka ketika dibantu harus berterima kasih. Tapi yang membantu jangan menganggap bantuannya itu ada.
Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti ini, amal perbuatan yang lebih membuat tenang hati adalah amal perbuatan yang kita tidak menyaksikan keberadaan amal perbuatan tersebut. Maka di sini dikatakan, maksudnya adalah amal perbuatan arjali hayatil qulub, yang lebih membuat hati kita hidup, min amalin yakunu billahi walillahi ghaiban fihi amma siwahu, yaitu dari amal perbuatan yang kita melakukannya dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan amal perbuatan karena kuasa Allah, walillahi, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Di kajian sebelum ini kita pernah mengkaji bahwa ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali billah, dengan Allah. Al-aliyyi al-azim, yang maha tinggi dan yang maha agung. Jadi kita melaksanakan sholat bukan karena kita mampu sholat, tapi karena Allah memampukan kita untuk mendirikan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat karena merasa kita memiliki kemampuan, salah. Tapi karena Allah menjadikan kita mampu untuk melaksanakan sholat. Pernah kita ceritakan seorang ulama lumpuh, tapi ketika qomat dia bisa berdiri, bisa ngimami. Selesai sholat lumpuh lagi. Kalau kita tidak seperti itu. Itu tidak bisa dibayangkan hal-hal seperti itu. Maka kita menemukan Rasulullah sholat kaki sampai bengkak. Apa Rasulullah nggak maksum? Kok sampai ibadahnya seperti itu? Kan tidak. Karena Allah menjadikan Rasulullah mampu. Karena Allah menjadikan Rasulullah mampu. Kemudian pernah kita ceritakan juga Sayyidina Ali. Kalau cerita yang seperti ini kita suka. Sayyidina Ali pernah dalam sebuah peperangan, Rasulullah lelah kemudian tiduran. Di pangkuan Sayyidina Ali, kepala Rasulullah. Sayyidina Ali belum sholat asar, Rasulullah nyenyak. Sayyidina Ali nggak berani membangunkan Rasulullah, takut mengganggu Rasulullah sampai adzan maghrib. Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah apa? Ali, kamu sudah sholat maghrib? Belum Rasulullah. Rasulullah langsung angkat tangan. Ya Allah, Ali ini mencintaimu dan taat kepadamu, dan mencintai Rasulmu dan taat kepada Rasulmu. Maka karena dia taat kepadamu, ya Allah, kembalikan matahari. Mataharinya dikembalikan. Mundur. Jadi masuk ke waktu asar. Nah, Ali sekarang sholat asar kamu. Kita mau seperti ini? Nggak bisa. Itu hanya Rasulullah yang bisa seperti itu. Nah, melaksanakan sholat ketika Allah memberikan kemampuan kepada kita, kita harus langsung laksanakan. Dengan kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini amal perbuatan ya, yang membuat hati ini tenang, hati ini hidup, itu adalah amal perbuatan yang kita lakukan dengan daya dan upaya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, karena kita melaksanakannya karena Allah dan dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira kita memberikan nilai nggak ke amal perbuatan kita? Tidak. Kita tidak akan menganggap amal perbuatan itu. Kita tidak akan melihatnya. Kita tidak akan melihat itu. Yang kita lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kemampuan kepada kita, sehingga kita beramal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan daya upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak melihat dirinya ada di sana.
Dia tidak melihat dirinya ada di sana. Kami pernah waktu 2019 itu uh, kami dianugerahi kesempatan untuk haji. Waktu haji itu hitungan cuma 10 hari, mendadak sekali. Karena senangnya kemudian ada yang memberangkatkan dengan biaya, sekarang hajinya nggak keluar itu visanya tahun ini, namanya haji furoda. Itu besar biayanya. Setelah itu sampai di sana kami ditakdirkan untuk ketemu dengan guru-guru kami, beberapa guru kami. Kami ceritakan itu. Ketika ceritakan apa yang disebutkan oleh guru kami, Subhanalladzi khalaqahu. Saya nggak mampu haji. Saya dibantu orang untuk haji, mendadak. Saya ceritakan cerita itu ke guru kami, namanya Syekh Idris Al-Fasi di Maroko. Jawaban beliau sampai sekarang saya ingat. Subhanalladzi khalaqahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan orang itu. Yang sampai kamu bisa haji ini. Sehingga kita tidak lahir kefanatisan kepada seseorang, tapi mengingatkan bahwa yang menciptakan dia itu Allah loh. Sehingga dia menjadi orang yang sangat baik seperti itu, kamu dianugerahi oleh Allah melalui dia. Maka Rasulullah mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah. Tapi manusia yang membantu, dia harus melihatnya bahwa itu daya upayanya dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadanya. Yang dititipkan kepadanya. Maka ketika seperti itu, seorang guru ketika dia mendidik muridnya sukses, dia tidak merasa berjasa. Tapi kalau dia merasa akhirnya dia menemukan muridnya durhaka kepada dia, sakit hati dia. Dasar murid durhaka, bukan. Sudah, itu titipan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita mengarahkan. Demikian juga sebaliknya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan yang seperti itu akan menghidupkan hati. Dan kemudian akan melahirkan ruh keyakinan di dalam diri kita, dan itu akan mengantarkan, dan itu hidupnya orang-orang yang sudah arif. Arif itu artinya dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beramal karena Allah, Jadi hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak ada amal perbuatan melainkan dengan niat, itu hati. Intinya di hati. Setelah itu di sini dikisahkan Al-Imam An-Nahrojuri rahimahullahu taala mengatakan, min alamati man tawallahu Allahu fi ahwalihi, bagian dari tanda-tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala menjaga kondisi batinnya adalah an yashhada at-taksira fi ikhlasihi. Dia selalu merasa tidak ikhlas dalam amal perbuatannya. Dia merasa tidak ikhlas, ingin terus berusaha lebih ikhlas lagi. Wal ghaflata fi azkarihi, dan dia selalu merasa lalai dalam zikirnya. Jadi dia berzikir kepada Allah tapi masih lalai. Wan nuqsana fi sidqihi, dan masih kurang dalam ketulusannya dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia banyak merasa kekurangan dan kurangnya merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia merasa tidak dipandang. Ini tidak bisa kita fahami kecuali kita hidup bersama orang-orang yang seperti itu. Hidup dengan orang-orang yang seperti itu.
Pernah kami ceritakan juga bahwa kami ketika mendampingi Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani dari Jakarta ke Kalimantan, paling 2 jam. 2 jam itu kalau kami sudah kecapean pasti tidur. Gak mungkin kami gak tidur, pasti tidur. Nah beliau, Aska kamu tidur terus perjalanan. Saya sudah selesai 5 juz, saya sudah selesai 10 juz, saya sudah selesai. Gak ada istirahatnya. Sampai disambut, dijamu, gak mungkin. Orang besar